Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang di podcast edukasi. Senang sekali saya Putra dapat menemani kalian pada episode kali ini. Kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu sejarah pendidikan Islam pada masa Turki Utsmani dan dinasti Safawi. Untuk membahas topik ini telah hadir bersama kita Saudari Dwi dan Saudari Wardah yang akan menjadi narasumber pada podcast kali ini. Baik, gimana kabarnya Mbak Dwi, Mbak Wardah? Baik. Langsung saja ya, kita akan memasuki segmen pertama. Segmen pertama kita mulai dari sejarahnya. Bisa dijelaskan bagaimana awal berdirinya Turki Utsmani dan dinasti Safawi, Mbak Wardah, narasumber. Untuk sejarah berdirinya Turki Utsmani, awal yang Turki Utsmani dulu. Turki Utsmani itu berdiri pada tahun 1300 Masehi setelah runtuhnya dinasti Abbasiyah di Baghdad. Karena pada saat itu dinasti Abbasiyah dikalahkan oleh tentara Mongol, akhirnya berdirilah dinasti Turki Utsmani. Pendirinya adalah Utsman bin Ertugrul. Maka dari itu dinasti Turki Utsmani dinamakan dengan Utsmani karena memang pendiri atau pencetus nama Utsmani itu adalah Utsman bin Ertugrul. Sedangkan untuk dinasti Safawi didirikan oleh pendiri tarekat Sufi di Ardabil bernama Al-Safi ad-Din Ardabil. Makanya nama Safawi itu diambil dari nama beliau, Al-Saf ad-Din. Jadi berdirinya antara Turki Utsmani dan Safawi, namanya itu masing-masing diambil dari pendirinya itu. Dan untuk Turki Utsmani, dari nama Utsman inilah kata Utsmani atau potongan berasal. Kalau nama Safawi itu ya berarti dari Safi al-Din al-Ardabil. Dan ketika Shah Ismail berhasil menghimpun kekuatan, melakukan pemberontakan dan memproklamasikan berdirinya kerajaan Safawi dengan menetapkan Syiah 12 sebagai mazhab resmi negara, yaitu pendiri Syiah pada masa itu, yaitu Al-Safi al-Din al-Ardabil. Jadi itulah berdirinya Turki Utsmani sama dinasti Safawi. Kalau kemajuan pendidikan kemajuan pendidikan dalam masa Turki Utsmani dan Safawi itu gimana? Untuk selain kuat di bidang militer, Utsmani kan juga mengalami kemajuan di bidang pendidikan. Ya. Pada masa ekspansi itu di bawah Orhan Ghazi ada madrasah formal pertama didirikan di Izmit untuk melahirkan siswa muslim yang berilmu dan bermoral tinggi. Sedangkan pada fase kemasan di bawah kepemimpinan Sultan Sulaiman I atau Al-Qajar, di situ mulai ditekankan ilmu pengetahuan umum seperti matematika, kedokteran, astronomi, dan sastra dan lainnya. Nah, pada masa fasenya Al-Qanuni itulah masa puncaknya. Berarti sejak saat itu sudah ada integrasi antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum. Ya sudah. Tapi memang awalnya pengetahuan yang agama terlebih dahulu, tapi ketika di fase kemasan baru ada perkembangan di pengetahuan umum. Sedangkan untuk kerajaan Safawi, terutama pada masa kejayaannya Shah Abbas I, mengalami kemajuan ilmu pengetahuan yang pesat. Sistem pendidikannya itu dibagi menjadi 3 pada masa ini, pada masanya kerajaan Safawi. Yang pertama, pendidikan indoktrinisasi untuk menetapkan paham seni karya, untuk menetapkan paham Syiah untuk yang pertama. Yang kedua, pendidikan estetika. Ini menekankan pada seni karya.
Yang ketiga, pendidikan militer dan manajemen untuk memperkuat armada perang dan profesionalisme administrasi negara, yaitu perkembangan antara Turki Utsmani dan dinasti Safawi. Baik, kita akan memasuki segmen yang ketiga yang akan dihostkan oleh Mbak Wardah untuk dengan tema tokoh-tokoh berpengaruhnya dinasti Turki dan dinasti Safawi. Monggo Mbak Wardah. Setiap dinasti itu kan pasti punya ulama atau cendekiawan yang berpengaruh dalam hal pendidikan kan. Betul. Kalau pendidikan maju ya berarti cendekiawannya berpengaruh besar. Betul. Menurut Mbak Dwi, siapa saja yang termasuk dari cendekiawan yang berpengaruh? Oke, kita lanjut ke segmen selanjutnya. Siapa saja sih tokoh-tokoh yang berpengaruh pada dinasti tadi, dinasti Turki Utsmani dan Safawi? Pada masa dinasti Turki Utsmani terdapat Abdul Baqi, Fazuli, Nedim, dan Syekh Golik yang terkenal sebagai ulama dan sastrawan. Sedangkan pada dinasti Safawi muncul Baha al-Din al-Syairazi, Sadid al-Din al-Syairazi, Muhammad Bakir Damak, dan Mulla Sadra yang memberikan kontribusi besar dalam bidang filsafat, teologi, dan ilmu pengetahuan. Jadi berkembangnya pendidikan pada dua masa dinasti itu oleh ilmuwan yang berkembang. Sekaligus juga karena perkembangan pendidikannya sangat pesat dan melahirkan ilmuwan-ilmuwan yang baru. Untuk segmen selanjutnya, mengapa kedua dinasti ini mengalami kemunduran? Bisa dijelaskan, Mas Putra? Baik, segmen kemunduran dari dinasti Turki Utsmani dan Safawi ya. Turki Utsmani mengalami kemunduran karena wilayah yang terlalu luas. Ekspresi dari pada masa Turki Utsmani itu sangat luar biasa sekali. Dan lemahnya kepemimpinan para sultan setelah Sultan Sulaiman, serta masuknya pengaruh sekularisme barat. Jadi ada orang luar, penduduk Islam sendiri, luar tapi bukan Islam tapi non Islam, itu masuk ke dinasti Turki Utsmani serta masuknya pengaruh sekularisme barat, walaupun sempat dilakukan reformasi pendidikan oleh Sultan Mahmud II. Akhirnya kekhalifahan dibubarkan oleh Mustafa Kemal Atatürk. Sedangkan dinasti Safawi mengalami kemunduran akibat perebutan kekuasaan, dekadensi moral para pemimpin, melemahnya kekuatan militer, serta konflik berkepanjangan dengan Turki Utsmani. Jadi menarik sekali pembahasannya kita pada podcast kali ini. Sebelum kita akhiri, apa pelajaran yang bisa diambil dari sejarah ini, Mbak Wardah? Untuk Pak, ikut tes Pak. Pelajaran utamanya adalah kemajuan suatu Pendayan peradaban itu sangat bergantung pada kualitas pendidikan. Kalau kualitas pendidikannya dosa maju, itu Pak boleh maka nanti melahirkan masyarakat yang maju. Sebaliknya ketika pendidikan itu diabaikan, maka nanti ketika pendidikan itu diabaikan dan kepemimpinan lemah, maka nanti akan mengalami kemunduran. Yang mana kemunduran itu tidak akan bisa dihindari. Betul sekali. Terima kasih banyak atas penjelasannya narasumber Mbak Wardah, Mbak Dwi. Terima kasih juga kepada para pendengar yang telah mengikuti podcast ini. Semoga diskusi hari ini menambah wawasan kita tentang sejarah pendidikan Islam pada masa Turki Utsmani dan dinasti Safawi.
Saya Putra selaku host sama narasumber Mbak Wardah, Mbak Dwi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata sih.